Cerita dimulai dari seorang anak yang bernama Charlie. Charlie cuma seorang anak biasa saja, gak lebih hebat ataupun pintar dibanding teman-temannya. Keluarganya juga bukan keluarga kaya, bahkan mereka sering kekurangan makanan. Tapi mereka dikenal sebagai orang yang baik dan ringan tangan. Charlie hanya hidup berdua bersama kakek yang sangat menyayanginya. Halo semuanya, aku Milly Wongka. Kembali membuat coklat dan mengizinkan 3 orang anak untuk datang ke pabrikku untuk belajar dan melihat betapa indahnya pabrikku. Golden ticket sudah dimasukkan ke dalam bungkus coklat secara acak, dan sebagai tambahan, hanya akan ada 1 anak yang mendapatkan hadiah yang luar biasa. Semoga beruntung. Wah, akhirnya pabrik Miss Wongka dibuka lagi. Loh, emangnya kenapa ditutup, Kek? Dulu kakek pernah bekerja di sana. Semua permen dan coklat-coklat yang dibuat semuanya enak-enak. Tapi suatu hari ada salah satu pegawai yang mencuri dan menjual resep itu. Sehingga banyak orang yang akhirnya memakai resep itu. Miss Wongka sangat marah. Sehingga dia memecat semua pegawainya, termasuk kakek. Dan pabrik ini akhirnya tutup deh. Pasti asik ya, Kek. Kalau aku bisa dapetin golden ticket itu, aku bisa lihat gimana kerennya pabrik coklat itu. Tapi buat menangin golden ticket, aku harus beli coklat yang banyak. Sedangkan buat makan aja susah. Charlie, kamu jangan sedih. Anak Tuhan harus selalu punya pengharapan dan berdoa. Oh iya, sebentar lagi kan Charlie ulang tahun. Nanti kakek belikan coklat yang banyak sebagai hadiahnya. Siapa tahu nanti kamu bisa dapat golden tiketnya. Wah, terima kasih kakek. Yuk kita pulang. Akhirnya, hari yang ditunggu Charlie datang juga. Kakeknya membawakan hadiah coklat yang sudah dijanjikan. Charlie begitu semangat membuka hadiahnya. Dan tiba-tiba, lihat, Kek, aku dapat golden ticket. Yeay! inilah dia ketiga anak yang mendapatkan golden ticket. Yang pertama adalah Pepi. Adalah anak yang manja dan sombong. Orang tuanya selalu mengabulkan apa yang dia minta. Dan kalau keinginannya tidak dikabulkan, mukanya cemberut dan dia akan menghentak-hentakkan kakinya. Selanjutnya adalah Mike. Dia suka sekali bermain game. Saking asiknya main game, seringkali dia lupa belajar. Dia juga suka sekali berebut mainan dengan teman-temannya dan berkelahi. Dan yang terakhir kalian sudah tahu kan? Selamat datang di pabrik coklatku yang luar biasa. Sebelum kalian masuk dan melihat betapa indahnya pabrikku, kalian akan menyaksikan performance dari adik-adik kecil ini. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Biting by dolly party, binding by dolly party, binding by dolly party, party pop. Binding by dolly party, binding by dolly party, binding by dolly party, party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah. Ba 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 doo doo yum yum. Ba 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 doo doo yum yum. Ba ba
gummy, 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 gummy bear. And magic on gummy moxie, get a Bella. Get a dance all mighty, I get party pop. And magic on gummy, gummy, teach me cool, mambo chura. My baby, get a mighty, dance all party pop. Oh, I'm a gummy bear, yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a moving, grooving, jamming, singing gummy bear. Oh yeah, oh, 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 oh. Ba-doo-dee, party-dee-dee, ba-dee-doo-dee-dum, gummy bear. Oh, 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 dee-doo-dee-dum-dum, dee-doo-dee, gummy bear, party pop. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can buy me. Ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum, ba-ba-ba-doo-doo-yum-yum. 3 times you can buy me. Gummy, 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 gummy bear. Gummy, 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 gummy bear. Nah, gimana? Bagus kan tariannya? Oh iya, ini spesial loh untuk kalian semua. Sebelum kita masuk, kita ibadah online dulu yuk. Ayo kita berdoa. Adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior. Kakak undang siap kali ya untuk bangkit berdiri. Ayo kita sebentar lagi mau memuji Tuhan sama-sama adik-adik. Yang merasakan berbeda, siap tampil beda untuk Tuhan, harus menari untuk Tuhan dengan sangat luar biasa. Katakan yes. Ikutin kakak ya gerakannya. Nyanyikan sama-sama. 1, 2, and go. Saat iblis menggodaku, aku tolak dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Kita ulang dari awal. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Siap-siap berlari dan meloncat. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Once more ya adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku berdiri. Loncat sekali lagi. Ku berdiri sebagai pemenang. Katakan siapa? Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda.
adik-adik yang masih bersuka cita dalam Tuhan, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita mau bersuka cita sambil goyang kiri kanan ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Katakan, sukacitaku kini penuh. Sekali lagi ya dari awal, katakan adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku penuh, ku kini penuh. Siap-siap ya, katakan buat Tuhan. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Yang mana turun semuanya, naik lagi. Lagi. Pam 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 pam. Dari awal ya, sekali lagi. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Katakan, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, bahkan mati bagiku. Sukacitanya, sukacitaku. Amin. Katakan, angkat tangannya ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Boleh lambaikan tangannya. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Turun lagi adik-adik. Pam 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 pam. Tepuk tangan buat Tuhan. Adik-adik yang excited memuji Tuhan, sekali lagi katakan yes. Yuk adik-adik, Kak Glo mau ngajakin setiap kalian satu lagu baru. Ikutin kakak dulu dengan pelannya ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekali lagi, kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Ayo, nyanyikan lebih semangat ya adik-adik. Ikutin kakak nih. Tangannya seperti ini ya. One, two. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Once more. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang,
berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoncang, langit bergoyang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah selamanya. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Come on. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Yeay! Wah, kalian anak-anak dahsyat ya adik-adik. Oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu yuk kakak aja kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Yuk adik-adik dengan sikap penyembahanmu. Jangan ada lagi ya yang bermain, tapi biar kita fokus sama Tuhan. Tuhan, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil nama Dia Yesus, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Sekali lagi dari awal nyatakan, Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya, tiada yang dapat melebihi Engkau. Sambil angkat tanganmu nyatakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus, selamanya ku sanjung namamu, selamanya tekadku senangkan Engkau, selamanya Kaulah segalanya. Sekali lagi kita mau nyatakan, Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, dari lubuk hatiku, dari lubuk hatiku ku mau berkata, panggil Dia Yesus, Yesus, Kaulah segalanya,
lagi nyatakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya, ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau, selamanya Kaulah segalanya. Sekali lagi nyatakan selamanya, selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung namamu. Selamanya tekadku senangkan Engkau, selamanya Kaulah segalanya. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Sekali lagi nyatakan Kaulah segalanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Yuk sama-sama kita satu di dalam doa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesempatan kami boleh memuji Engkau, kami boleh menyembah Engkau, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hidup kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami biar kami boleh duduk diam dan dengar-dengaran atas setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Berapa banyak yang masih SFH alias School from Home? Wah, masih cukup banyak ya. Karena sekarang masih serba online, termasuk ibadah online. Tapi Christine merasakan semangat yang luar biasa untuk adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini temanya adalah mengerjakan keselamatan. Apa adik-adik ya, boleh ikutin ya gerakannya, mengerjakan keselamatan. Nah adik-adik, Kak Christine ingin bercerita, ada seorang yang jago sekali memanah. Wah, berapa banyak adik-adik yang pernah memanah sih ya? Atau pernah melihat ya atlet panahan di televisi? Ya. Nah, jadi seorang ini jago sekali memanah, setiap kali memanah selalu tepat kena kesasarannya. Dan karena jagonya akhirnya dia menjadi guru memanah yang terkenal. Dan guru memanah ini adik-adik punya banyak murid-murid ya yang dibina sama dia untuk menjadi pemanah, termasuk atlet panahan yang handal. Dan di antara murid-muridnya ada seorang murid yang jago sekali, setiap kali diajarin, wah dia langsung bisa memanah ya. Sekali dua kali ya, kalau yang lain mungkin masih salah-salah, dia hampir tepat sasaran. Dan ketika sudah belajar sekian bulan, wah dia menjadi orang yang paling jago. Kalau memanah hampir tidak pernah meleset, ya selalu kena tepat kepada sasaran, selalu kena bidikan yang paling tengah di sasaran. Wah, dan muridnya ini yang jago ini namanya adalah Rama. Siapa namanya? Rama. Nah Rama ini karena jagonya dia kelamaan jadi sombong adik-adik. Wah, saya dibandingin teman-teman yang lain, bahkan teman-teman yang usianya lebih senior dari dia
dia jauh lebih jago. Gurunya pun menyadari, wah di antara murid-murid ini yang paling jago adalah si Rama. Sehingga Rama kalau temennya bilang, Rama ajarin dong gimana sih ini ya memanahnya, tekniknya, tangannya, cara berdirinya. Wah, Rama biasanya dengan sombong dia menjawab, gitu aja nggak bisa lu. Wah, adik-adik ya. Ataupun kalau ditanya minta ngajarin, dia pura-pura nggak denger adik-adik karena saking sombongnya. Ya, dia merasa saya yang paling pintar, saya yang paling jago, saya yang paling sayang juga sama guru saya. Sampai suatu ketika gurunya pun menyadari bahwa Rama, murid yang selama ini paling jago, murid yang paling pintar di antara para pemanah yang lain, mulai menyombongkan diri. Dan kemudian dia memanggil si Rama. Rama, saya mau ajak kamu untuk nanti di sore hari bertemu dengan saya ya. Kita berdua saja. Wah, si Rama yang sombong ini dia senang sekali. Bahkan dia semakin sombong dan dia ceritakan ke teman-temannya, halo, sudah tahu belum? Saya mau dipanggil, mau diajarin privat. Wah, private sama guru saya. Yang lain ada yang diundang nggak? Nggak ada kan, karena emang yang diundang kayaknya yang paling jago. Wah, si Rama makin menyombongkan diri. Dan kemudian akhirnya di sore hari tersebut si Rama bertemu dengan gurunya. Dan betul sekali, sesuai dugaannya memang gurunya punya sesi private bertemu dan ingin mengajari Rama. Diajak Rama, yuk kita jalan-jalan ya. Di belakang dekat sekolah kita ada lahan yang begitu luas dengan pohon-pohon yang rindang. Wah, Rama senang sekali, dia makin berbunga-bunga hatinya adik-adik karena merasa ini momen khusus. Karena emang saya murid yang paling jago, saya punya sesi spesial dengan guru saya. Dan kemudian gurunya mengatakan, Rama, saya mau kamu untuk memanah. Wah, memanah apa guru? Saya siap. Kemudian si guru ini mengeluarkan, ternyata dia sudah memetik setangkai bunga. Wah, adik-adik, memanah bunga sulit nggak ya? Bunga kan sesuatu yang ringan, yang lembut, dan bunganya hanya satu adik-adik dia bawa dengan ada tangkainya. Ya, Rama, silakan kamu panah bunga ini. Kemudian dia selipkan bunganya di antara ranting pohon, ya, tangkainya di antara ranting pohon. Kemudian Rama diminta untuk mundur dengan jarak yang cukup jauh untuk coba kamu panah bunga ini. Wah, guru, ini mah mudah, kata Rama. Saya sudah pernah latihan memanah bunga dan berhasil. Wah, sombong sekali ya Rama ini, belum dicoba yang kali ini, tapi dia sudah yakin pasti bunga itu bisa dipanah sama dia. Tapi kemudian si gurunya mengatakan, Rama, sebentar, sebelum kamu memanah, wah, si gurunya ternyata mengeluarkan sesuatu adik-adiknya dari kantong celananya. Dan dia mengeluarkan sebuah sapu tangan adik-adiknya. Dan dia berikan sapu tangannya, Rama silakan pakai sapu tangan ini untuk menutup mata kamu. Dan kemudian panah bunga tersebut. Wah, si Rama kaget, apa guru? Ditutup mata saya. Ya, tapi si Rama yang sombong ini dia gak mau menolak. Ya, maklum anak sombong adik-adik kalau dia menolak, wah nanti dikira saya gak bisa tuh memanah. Oke guru, kemudian dia ingat-ingat ya letak daripada bunganya, kemudian ditutup matanya oleh gurunya, kemudian dia panah, wah ternyata meleset adik-adik ya. Selama ini yang bunga pernah bisa dipanah, begitu dia ditutup matanya, dia sudah ingat posisi bunga tersebut, meleset adik-adik ya, melenceng ya, anak panahnya tidak mengenai bunga tersebut. Oke Rama, saya kasih kamu, mau coba sekali lagi? Oh boleh guru. Wah, dia gak mau menyerah ya. Kalau yang pertama gagal, yang kedua saya yakin bisa guru ya. Kemudian dia hitung langkahnya kira-kira ya, berapa jauhnya dia dari bunga tersebut. Kemudian juga dia perhatikan dengan lebih jeli lagi letak bunga tersebut adik-adik. Kemudian matanya kembali ditutup sapu tangan dan ya dengan lebih yakin, saya pasti bunga ini kena. Kemudian ketika dibuka, wah, Rama terkejut sekali adik-adik. Kenapa? Ternyata anak panahnya melenceng jauh dari yang pertama. Kalau yang pertama tadi adalah sudah melenceng, sekarang jauh ke belakang dan melencengnya semakin jauh daripada letak bunga. Wah, dia malu sekali dengan gurunya. Oke Rama, kamu mau coba? Ini saya kasih kesempatan yang terakhir. Baik guru, saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini.
Ya, kemudian dia latihan ya. Wah, kalau mau memanah ya dengan objek yang ringan itu seperti apa ya? Dia latihan terus. Bentar ya guru, saya coba latihan dulu. Dia berlatih, kemudian dia ingat posisi bunganya. Sudah Rama? Wah, ya karena sudah ditagih sama guru. Oke guru, ya tunggu 1 minute again. Wah, ya dia coba, ya dia latihan lagi, lihat posisi bunganya, dia atur sebagaimana posisi tangannya, posisi kakinya supaya bisa tepat. Kemudian, oke guru, wah ya, kemudian matanya ditutup kembali. Dan kemudian Rama sembari berdebar-debar ya, ini kesempatan terakhir. Ya saya harus bisa, saya sudah latihan, saya sudah memperhatikan posisi daripada bunga tersebut. Kemudian adalah dengan berdebar-debar, dia panah ya. Kemudian adalah oke Rama, silahkan dibuka mata kamu. Ya. Dia buka, wah dia terkejut adik-adik. Kira-kira kena nggak ya bunganya? Ternyata melenceng jauh lagi adik-adik dari bunga yang menjadi sasarannya anak panahnya. Bahkan dia bingung ada di mana, dia mesti cari-cari. Kemudian guru katakan itu Rama ada di sana. Anak panahnya jauh melenceng, dia sendiri sampai gak bisa menemukan anak panah saking melenceng dengan jauh adik-adik. Wah. Dan dari sesi sore bersama gurunya tersebut adalah Rama malu sekali ya. Dia gak berani menatap mata gurunya. Dia mengatakan wah mana bunga itu kamu sekali. Dia hanya bisa menunduk malu adik-adik. Dan gurunya mengatakan Rama, apa pelajaran yang kamu dapatkan sore ini? Wah, Rama gak bisa jawab adik-adiknya. Dia masih menunduk dan malu ya. Yang selama ini sombong, gurunya katakan, kamu memang punya keterampilan yang jauh lebih jago dibandingkan yang lain. Bahkan kakak kelas kamu pun kalah. Kamu punya kehebatan, kamu punya talenta yang luar biasa memanah. Dengan kepiawaian tangan kamu, kaki kamu. Tapi, kamu punya kemampuan yang namanya bisa memanah itu. Karena kamu juga memiliki mata, memiliki penglihatan yang dari Tuhan yang diberikan kepada kamu. Sehingga kamu juga punya mata yang jeli bisa memanah setiap sasaran panah dengan tepat. Dan kamu lihat sekarang kan, kalau penglihatan kamu diambil Tuhan, kamu tidak punya penglihatan. Ternyata semua kemampuan yang kamu miliki dan banggakan dan kamu merasa jago tersebut sia-sia. Hilang semua kemampuan kamu. Si Rama benar-benar merasa tertampar ya adik-adik ya. Selama ini dia bangga-banggakan kemampuannya itu. Kalau dia gak punya penglihatan, Tuhan ambil penglihatan dia, betul. Penglihatan kita dari Tuhan adik-adik. Dia gak akan sanggup lagi memanah. Kemampuan dia sudah nol besar adik-adik, sudah terbukti ya. Tidak bisa sama sekali dia melakukannya. Wah adik-adik ya. Nah kita boleh lihat ya adik-adik. Coba kita refleksi. Apakah selama ini adik-adik pernah sombong? Apa yang disombongkan adik-adik? Karena kita bisa melihat karunia Tuhan. Kita masih bisa bernafas, tidak sesak nafas, tidak kena COVID-19 ya adik-adik yang membuat sesak nafas dan dipanggil Tuhan gitu. Wah, itu juga sebuah karunia Tuhan yang luar biasa adik-adik, masih bisa menikmati oksigen yang gratis dari Tuhan. Punya paru-paru yang bisa berfungsi dengan baik, tidak terkena virus corona, itu juga karunia Tuhan adik-adik. Termasuk apa adik-adik? Keselamatan yang kita dapatkan. Siapa yang yakin bahwa di dalam Yesus kita selamat adik-adik ya? Itu pun adalah karena anugerah. Bukan karena kita layak. Bukan karena kita mampu. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita ini di hadapan Tuhan. Wah sangat-sangat. Wah sudah banyak melakukan hal-hal yang berharga sehingga Tuhan selamatkan kita. Tidak ada adik-adik. Tidak ada suatu pun perbuatan baik manusia yang membuat dia bisa diselamatkan. Keselamatan itu hanya karena apa adik-adik? Anugerah. Sama karena penglihatan kita, nafas kita. Adik-adik masih punya sehat, tangan dan kaki adik-adik bisa digerakkan. Itu semua karena anugerah. Tidak sedikit pun adalah karena usaha manusia. Kalau Tuhan detik ini juga mau ambil penglihatan adik-adik, bisa gak? Bisa ya adik-adik. Ada orang yang tiba-tiba naik sepeda jatuh. Tiba-tiba jatuh karena tulang belakangnya dan buta. Adik-adik tunanetra, tidak bisa melihat lagi. Dengan sekejap Tuhan ambil penglihatannya. Kalau adik-adik masih bisa melihat, adik-adik bisa mendengar, bisa bernafas, sehat, semua adalah karunia Tuhan. Dan terlebih apa? Keselamatan. Ya karena itu adik-adik mau kerjakan keselamatan.
Nah, kita akan lihat adik-adik ada 4 jurus nih, 4 jurus ya, 4 langkahnya yang kita perlu lakukan supaya kita mengerjakan keselamatan. Karena adik-adik, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan, akhirnya kita bisa jatuh dengan yang namanya apa? Kesombongan. Seperti Rama tadi, kita lupa adik-adik bahwa keselamatan kita adalah anugerah Tuhan. Kita lupa bahwa semua yang kita miliki ini adalah karena karunia dan berkat Tuhan semata adik-adik ya. Nah, 4 jurusnya apa aja sih Kak Christine? Nah, ini kita singkat adik-adik biar mudah diingat ya. Namanya adalah 4 jurus amin. Apa adik-adik? Amin ya. Ingat aja amin. Nah, A ya, yang pertama adalah anugerah. Nah, adik-adik berapa banyak yang ibadah online bawa Alkitab nih ya? Wah, coba dibuka Alkitabnya ya. Kalau yang punya Alkitabnya adalah handphone, wah, nggak boleh nih adik-adik ya. Dipinggirin dulu handphonenya, ganti Alkitab. Coba dicari dulu deh Alkitabnya. Wah, siapa tahu udah ditemukan laci yang keberapa gitu adik-adiknya saking bukanya handphone ya. Alkitab online ya. Oke, kita buka Alkitab buku. Nah, kita akan buka nih adik-adik yuk cepet-cepetan ya. Siapa cepat dia dapat ya. Anugerah kita buka di 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Dibuka Alkitabnya 1 Korintus 15 ayat 10 ya. Kak Christine tunggu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mudah ya di 1 Korintus 15 ayat 10 Kak Christine akan bacakan bahwa semuanya adalah karena apa? Anugerah ya. Ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia ya. Kita baca sampai ayat tidak sia. Apa adik-adik? Kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku. Jadi kalau adik-adik mendapat kasih karunia, yaitu keselamatan dari Tuhan, itu semua adalah karena apa? Anugerah, bukan karena usaha manusia. Nah adik-adik, apa yang bisa kita sombongkan? Semuanya karena anugerah. Dan Tuhan mau ketika adik-adik sadar bahwa semuanya karena anugerah, Tuhan mau kita lakukan yang kedua, yaitu M adik-adik ya. Kalau tadi adalah anugerah ya, gerakannya anugerah. Boleh adik-adik kedua tangannya anugerah. Yang kedua adalah adik-adik mengerjakan keselamatan. Ya, yang kedua adalah M apa? Mengerjakan keselamatan. Yuk dibuka lagi Alkitabnya nih adik-adik ya. Kita buka, ini masih sebelahan nih sama Korintus ya. Yang menulis juga sama Rasul Paulus adik-adik ya. Kita buka yuk di dalam Filipi 2 ayat 12 adik-adik ya. Filipi 2 ayat 12 ya. Siapa sudah dapat? Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya adik-adik. Nah Filipi 2 ayat 12 ya adik-adik ya. Kak Christine bacakan ya. Mengerjakan keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya sampai sini adik-adik apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu bagus adik-adik, karena itu ada lanjutannya, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya apa adik-adik? Ketika kita ini hidup taat, Tuhan katakan karena itu tetaplah kerjakan keselamatan. Jadi Tuhan mau keselamatan ini harus dikerjakan. Ya tadi anugerah, mengerjakan keselamatan adik-adik dengan apa? Hidup taat. Ya, ketika kita taat, Tuhan katakan tetaplah kerjakan keselamatan. Ternyata, wah berarti apa keselamatan saya bisa hilang Kak? Wah bisa adik-adik. Kalau kita tidak taat, kita melakukan dosa, dan bahkan kita tinggal dalam dosa tersebut, adik-adik tidak bertobat, tidak segera minta ampun. Wah adik-adik, keselamatan ini sama dengan tidak dikerjakan, alias tidak taat. Dan ketidaktaatan apa adik-adik? Menghasilkan dosa, dan keselamatannya adalah hilang adik-adik. Ya, banyak kisah di Alkitab adik-adik di mana dia sudah dikasihi Tuhan, bahkan berjumpa dengan Tuhan, tetapi dia menyia-nyiakan untuk tidak hidup taat adik-adik. Ada seorang raja di Israel dulu adik-adik. Wah raja ini sangat dikasihi sama Tuhan. Bahkan saking Tuhan ini mengasihi, Tuhan pernah menunjukkan diri kepada dia. Tuhan memberikan dia kekayaan. Wah
Kemudian apalagi adik-adik dia diberikan hikmat sehingga dia menjadi raja yang terkenal bijaksana. Siapa ya namanya adik-adik? Tapi raja ini akhirnya berakhir dengan dia kehilangan keselamatannya adik-adik. Karena apa? Karena dia beralih daripada Tuhan menyembah berhala adik-adik dari para istri-istrinya. Wah, raja ini terkenal punya banyak istri ya adik-adik. Siapa rajanya? Nah, depanannya adalah S. Salomo. Wah, betul sekali adik-adik ya. Jadi Raja Salomo ini sudah dikasihi Tuhan, diberikan hikmat, diberikan kekayaan adik-adik, diberikan negeri Israel yang begitu damai adik-adik ketika di zamannya, tetapi dia malah jatuh di dalam dosa penyembahan berhala. Kalau sekarang ini mungkin ya adik-adik berhalanya bukan patung mungkin adik-adik, tetapi bisa jadi apa adik-adik? Kalau adik-adik lebih main game ketimbang ikut ibadah online, itu berhalanya yang bisa membuat adik-adik akhirnya tidak taat ya. Kemudian apa adik-adik? Wah, nonton YouTube enak banget kak. Wah ya, sejam gak kerasa, serasa 5 menit ya. Sehari minimal 3 jam kak. Waduh, baca firmannya berapa menit adik-adik ya? Baru 15 menit. Ngantuk capek, capcay. Adik-adik kalau begini nih ya, yang model begini kalau diterus-terusin nih, hati-hati adik-adik ya. Bisa nanti seperti Raja Salomo, walaupun bijaksana sekalipun, dia jatuh di dalam dosa penyembahan berhala alias apa? Tidak mengerjakan keselamatan, jatuh dalam dosa. Wah, yang ketiga apa adik-adik? Amin. Anugerah mengerjakan keselamatan, kemudian apa adik-adik? Iman, ya boleh begini, iman ya. Yang ketiga adalah kita ini harus ingat bahwa kita bisa diselamatkan hanya karena iman adik-adik ya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kita sudah melakukan hal-hal yang wah luar biasa di hadapan Tuhan adik-adik. Sama sekali tidak adik, karena kita punya sebuah iman, kita percaya ya Tuhan Yesus mau melihat iman kita. Wah, Kristen, saya mau beriman sama Tuhan Yesus dari dulu kak. Dari TK saya sekolah minggu tuh, wah udah punya iman sama Tuhan Yesus. Iman saya udah tahunan kak. Wah, tapi adik-adik, Tuhan itu yang menguji hati. Apakah iman adik-adik itu benar-benar sungguh-sungguh teruji ya? Karena iman itu harus terlihat juga dengan apa adik-adik? Depanannya P, apa? Perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan sama dengan mati adik-adik ya. Tuhan mau benar-benar iman percaya kita jaga adik-adik dengan juga ada perbuatan kita ya. Iman di dalam hati dan terlihat juga dalam perbuatan adik-adik. Yuk kita buka lagi di Alkitab bukunya, yaitu di, nah ini masih sebelahnya Filipi nih adik-adik ya. Kita lihat di Efesus adik-adik ya. Kita lihat di Efesus, silakan dibuka ya. Galatia, kemudian apa adik-adik? Efesus ya. Efesus 2 ayat 8 ya. Yo adik-adik yang sudah dapat 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita buka ya. Kita baca ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman adik-adik. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Wah, ini Rasul Paulus ya yang menulis Efesus juga mengatakan iman itu apa adik-adik? Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Wah ya adik-adik, jadi kalau adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus, that's good adik-adik ya. Adik-adik punya iman, pertahankan iman adik-adik. Jangan nanti perjalanan hidup adik-adik, wah kak, kalau udah masalahnya begini mah, gimana ya Tuhan Yesus? Udahlah gak ada iman-imanan lagi. Nah, jangan adik-adik, tetap iman, tetap percaya. Dan siapa adik-adik? Bapak orang beriman tuh siapa adik-adik? Wah, Bapak depanannya Abraham ya. Abraham kenapa sih disebut sebagai bapak orang beriman adik-adik? Dia iman dalam hati, percaya kepada Tuhan ya, tapi juga karena dia punya perbuatan. Dia diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak. Dia yakin dan percaya, dia melakukan dengan iman ya. Adik-adik mau yuk hari-hari ini adik-adik kita iman percaya. Salah satu paling mudah apa sih kak? Kalau saya punya iman, saya mau pertahankan iman saya di dalam mengerjakan keselamatan. Berapa banyak adik-adik yang baca firman ya? Karena firman Tuhan ini adalah isinya janji-janji Tuhan dan perintah Tuhan yang bisa kita imanin, yang bisa membuat iman kita makin teguh. Berapa banyak adik-adik yang setiap pagi
ya, ataupun di waktu luang adik-adik meluangkan khusus untuk berdoa. Ya, tidak hanya doa lagi mau makan, terima kasih Tuhan Yesus, doa mau tidur, wah adik-adik itu mau bisa, tapi waktu khusus untuk kita berdoa, bahkan kita berdoa syafaat untuk papa mama, untuk teman-teman, itu tandanya kita punya iman yang terus dijaga dan dipelihara. Dan terakhir adik-adik, wah, kalau dengar kata terakhir senang ya. N, yang N adalah apa? Nah, ini adik-adik ternyata ini juga yang harus dilakukan untuk mengerjakan keselamatan, ini sangat penting. Karena yang N ini tidak dilakukan, keselamatannya hilang. Bahkan Tuhan bilang, maaf, sorry, Dori, Mori, Strawberry, ya, aku tidak mengenal. Waduh, sakitnya tuh di sini ya adik-adik, di dalam hatiku. Ya, kalau ditolak sama Tuhan karena nggak melakukan yang N terakhir ini, yaitu apa? Ngampuni orang lain, ngampuni teman yang bersalah, ngampuni orang yang jengkelin adik-adik ya, ngampuni ya, N-nya. Gimana ayatnya adik-adik? Wah, ini ayatnya nih Tuhan Yesus sendiri loh yang memberitakan, yaitu ada di kitab Injil adik-adik ya. Kita buka yuk di Injil Matius 6 ya, ayat 14 sampai 15 ya, Kak Christine bacakan ya. Yuk Kak Christine hitung sampai 5 ya. Ayo, sudah bisa menemukan ya di Alkitab bukunya Matius 6 ayat 14 sampai 15. 1 2 3 4 tetok 5 ya. Ya, Kak Christine bacakan ya ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wah, adik-adik, nah jelek ya ayatnya. Dibilang katanya Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa saya beriman, dosa diampuni masuk surga. Yes, betul adik-adik. Tapi ada syaratnya nih di ayat Matius 6 ayat 14-15 ya. Wah, adik-adik jangan kegeeran. Wah, saya dosanya sudah diampuni sama Tuhan. Selamat, yakin dah. Ya. Tetapi masih membenci saudaranya adik-adik. Tetapi nggak mau mengampuni orang yang bersalah, ini orang kegeeran. Tuhan Yesus bilang, gue nggak ngampunin orang yang begini. Sama temennya aja nggak mau ngampunin. Yakin ya, dapat keselamatan adik-adik. Ini keselamatannya bisa hilang. Bahkan dikatakan dengan jelas apa? Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya adik-adik, mau sampai terima Yesus 100 kali, tapi kalau nggak mengampuni saudaranya, selamat nggak adik-adik? Waduh, kagak adik-adik. Jelas-jelas ditulis di sini, Bapamu juga tidak akan mengampuni ya. Bukannya berarti Tuhan Yesus itu tidak mengasihi adik-adik, bukannya Tuhan Yesus tidak sayang, tetapi karena Tuhan Yesus saking sayangnya, Tuhan Yesus mau adik-adik juga punya kasih. Betul adik-adik, seorang yang bernama Kristen, ya dulu murid-murid Tuhan Yesus itu bilang Kristen. Wah, itu udah artinya adik-adik. Kristen itu ternyata artinya apa? Seperti Kristus. Dan Kristus itu Tuhan Yesus apa? Maha pengampun. Betul ya? Tuhan Yesus mau mengampuni dosa adik-adik, kesalahan adik-adik yang begitu banyak. Dan karena kita adalah pengikut Kristus, seperti Kristus, makanya disebut orang Kristen. Makanya Tuhan mau kita seperti Dia, yaitu kita pun mengampuni orang yang sudah salah sama kita, berbuat jahat, jengkelin, nyebelin adik-adik ya. Kita mau mengampuni, karena dengan kita mengampuni berarti kita sama seperti Bapa di surga. Dan Tuhan menyayangi orang-orang yang seperti itu adik-adik, karena justru Tuhan begitu sayang dengan kita. Tuhan mau kita juga seperti Dia, menyayangi sesama kita, termasuk orang-orang yang sudah berbuat salah dan jengkel. Siap ya adik-adik ya, ngampuni orang lain ya. Gerakannya gimana adik-adik? Ngampuni orang lain ya adik-adik ya. Kak, aku tuh kesel sama dia. Kalau ngomong itu ya kak, kagak bisa direm. Tuh sakitnya tuh di sini ya. Betul adik-adik. Kalian kasih tahu ya rahasianya. Kalau mengampuni orang itu urusannya bukan saya dan kamu, bukan gue, lu keterlaluan, gue gak bisa ngampun. Urusannya bukan itu adik-adik ya. Bukan urusannya saya dan kamu, tapi urusannya adik-adik, saya dan Tuhan Yesus. Ya sekali lagi harus katakan, urusannya bukan gue dan lu keterlaluan, gue gak mau ngampun. Urusannya bukan itu adik-adik. Tuhan Yesus katakan urusannya adalah dengan Bapa di surga. Bukan karena dia terlalu jahat atau terlalu baik sehingga saya mau mengampuni ataupun
tidak bisa mengampuni, tetapi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya, mengampuni saya, karena itu saya mau mengampuni dia. Ya, adik-adik, dan minta tolong Roh Kudus dimampukan untuk bisa mengampuni. Karena urusan mengampuni dengan orang lain adalah bukan dengan orang tersebut, tapi dengan Tuhan Yesus. Siap ya adik-adik? Nah, apa saja tadi? 4 jurus amin ya, supaya bisa mengerjakan keselamatan. Pertama adalah anugerah, adik-adik, semua karena anugerah. M apa adik-adik? Mengerjakan keselamatan. I apa adik-adik? Iman pada Tuhan Yesus yang terus dijaga dan ada perbuatan berdasarkan iman. Dan terakhir adalah ngampuni orang. Oke adik-adik, nah ya adik-adik, firman dari Kak Christine sampai dengan sekian adik-adik. Nah, tapi Kak Christine mau adik-adik untuk adik-adik hafalkan ayat hafalannya ya, yaitu di mana mengerjakan keselamatan ya, di Filipi 2 ayat 12 ya adik-adik ya. Yuk kita buka di Filipi 2 ayat 12 adik-adik ya, sampai dengan kata gentar ya, boleh ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, oke adik-adik, sekali lagi ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya, sekian firmannya adik-adik ya. Kak Christine percaya kalau adik-adik lakukan 4 amin, adik-adik gak akan jadi orang yang sombong, tetapi jadi anak-anak yang semakin dikasihi Tuhan karena mengerjakan keselamatan. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kau ingatkan saya untuk tidak sombong, tetapi boleh mengerjakan keselamatan yang sudah saya terima di dalam Yesus Kristus. Untuk saya selalu ingat bahwa semuanya karena anugerah Tuhan. Saya mau mengerjakan keselamatan, saya mau menjaga iman dengan terus baca firman, berdoa, dan memiliki perbuatan yang sesuai dengan iman. Dan saya mau mengampuni orang yang sudah bersalah Tuhan, karena dengan saya mengampuni orang, berarti saya seperti Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, tanamkan firman-Mu di dalam hati setiap kami. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang mengerjakan keselamatan. Di dalam nama Yesus saya sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di pabrikku yang luar biasa ini. Yang harus kalian lakukan hanyalah dengarkan dan lakukan apa yang aku katakan. Dan di sini adalah ruangan di mana permen warna-warna berbagai rasa dibuat. Ini adalah permen yang baru aku buat. Namanya Rainbow Candy. Wah, warnanya bagus banget. Enak banget. Aku selalu dapat apa yang aku mau. Tapi kok muka kamu jadi aneh? Ups, aku lupa bilang kalau permen itu baru aku buat. Jadi nggak tahu deh gimana efeknya. Nah adik-adik yang di rumah, begitulah jadinya si Pepi, anak yang sombong dan manja, yang tidak mau mendengarkan orang lain dan semaunya. Adik-adik yang di rumah gak boleh seperti itu ya. Yuk kita ke ruangan selanjutnya. Shalom semua, nama aku Yona. Kita akan membuat pohon Natal dan ini bahan-bahannya. Pertama kita butuh kertas origami yang berwarna coklat untuk batangnya, hijau untuk daunnya, merah untuk hiasannya, habis itu kuning untuk bintang dan hiasannya.
dan ada lem uhu dan gunting. Nah, pertama kita akan membuat batangnya dulu yang berwarna coklat. Kita akan menggulungkan kertas origami coklatnya yang menjadi kayak gini, dan kita juga akan lem origami coklatnya, dan kita akan gunting bagian sini dan biar rata, dan bagian ini batu yang sudah jadi. Sekarang kita akan membuat daunnya. Pertama kita harus mempunyai origami yang berwarna hijau. Nah, habis itu kita akan melipat dan gunting. Setelah itu kita akan melipat origaminya menjadi segini. Habis itu kita akan menggunting kayak gini. Nah, sekarang kita akan menggunting daunnya ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalau udah selesai, kita akan membuat hiasannya. Kita akan menggunting. Nah, ini hiasannya udah jadi yang belum kelihatannya. Sekarang kita akan membuat bintangnya. Gambar bintangnya terserah ya. Kita akan mengguntingnya. Nah, sekarang kita udah membuat semuanya. Kita udah membuat batangnya, daunnya, hiasannya, dan bintangnya. Nah, sekarang kita akan ngelemin. Setelah ditempel seperti ini, teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Oh, Yesus memberkati. Nah, kalau ditempel begini teman-teman. Selamat berkreasi. God bless you. Bye.